Shalom semuanya. Apa kabar? Semua bersuka-cita karena Tuhan kita adalah Allah yang besar. Silakan ambil bagian di tempat duduk masing-masing. Kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam ibadah hari ini. Kita sungguh bersyukur karena Allah yang luar biasa itu mau turut hadir dalam setiap pertemuan karena nama Yesus yang kita junjung. Siap memuji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita nyanyikan pujian ini ya. Karena salibmu Kau membebaskan kami, Kau mengampuni kami. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bangkit berdiri, perdengarkan suara katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Thank you Lord Jesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Thank you Jesus. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Mari
bisa tanpa Engkau. Kami satukan hati menaruh kuasa Allah Tuhan bekerja lewat pujian. Terima pujian kami siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan. Kami lagi bagi Dia. Haleluya. Mari kita semua puji Dia. Siap sama mereka. Mari kita semua umat pilihan Allah. Harapan kita untuk menapi
kesaksian kita. Di rumah jangan kalah, terus memuji Tuhan, amin. Kita siap menyembah Dia. Dia terlalu ajaib, Dia terlalu agung. Dia mau mati meninggalkan tahtanya di surga untuk mengampuni kita dan mengangkat kita dari lubuk dosa, supaya membawa kembali masuk dalam hadirat sampai di rumah Bapa kau. Oh Tuhan, kami mau mencintai Kau. Haleluya. Haleluya, Kau terlalu baik. Kau baik, Kau sangat baik. Haleluya. Puji Kau, kasih-Mu tak pernah hilang. Kasih-Mu tak pernah hilang.
Saat ini kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dapat berdiri. Mari kita angkat hati kita. Thank you, Lord. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
berbicara kepada kita pagi hari ini. Sudah saat itu Tuhan berdiri tengah-tengah kita, Dia berjama. He works in the midst of us. Greet Him, adore Him, praise Him. Datang kemuliaan-Mu tempat ini Tuhan. Datang kemuliaan-Mu. Datanglah kemuliaan Tuhan. Datang penuhi kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Dia datang, Dia jamah kita pagi ini. Ayo yang sakit percaya Tuhan jamah hidupmu saat ini. Pandang kemuliaan Dia. Thank you, Lord. Kau sanggup. Kau sanggup Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan dengan imanmu, Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Dia lebih besar penyakitmu, Dia lebih besar masalahmu. Lebih besar di dalamku selama. Ayo kita declare, kita nyatakan Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Dia membuat hatimu saat ini. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama. Sekali katakan Yesus lebih besar. Kau lebih besar Tuhan. Yesus lebih besar di dalamku, di dalam. Dengan iman kita katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di
pujian penyembahan kami Tuhan. Kami rasanya nggak mau lepas lagi Tuhan. Sungguh Tuhan Kau baik, teramat baik, dan sangat baik buat kami. Rasakan Tuhan kadal setiap orang di tempat ini. Feel His embrace. He cuddle you, He embrace you. Feel His love. Feel His presence in this place. Jesus, Jesus. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicara buat kami, khususnya bulan ini kami belajar mengejar kemuliaan Tuhan. This month especially we're going to learn about how to pursue the glory of God. Bicara buat kami, urapan-Mu turun atas kami Bapa. Thank you Lord. In the name of Jesus we pray. Setiap orang yang percaya sama-sama kita bilang amin, amin. God bless you all. Silakan. Bulan ini kita akan belajar bersama-sama mengejar kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kemuliaan Tuhan datang itu dahsyat sekali. Berapa banyak yang percaya? Coba angkat tangan dulu. Bapak Ibu tahu ketika satu kali berapa tahun yang lalu ketika saya ada di Surabaya, ketika ada kebaktian penyegaran rohani pada waktu itu, dan orang-orang lagi menyembah Tuhan, lagi meninggikan Tuhan, tiba-tiba kemuliaan Tuhan itu turun dengan kuat sekali di tengah-tengah pujian penyembahan. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika kemuliaan Tuhan turun memenuhi bait Allah, hal yang dahsyat itu Tuhan nyatakan begitu. Ketika Tuhan menyembah, memuji Tuhan, tiba-tiba beberapa orang itu terpelanting dan jatuh, begitu. Dan ternyata apa? Ketika kemuliaan Tuhan datang itu orang-orang yang tadi dirasuk setan, itu orang kerasukan setan. Ada beberapa orang yang biasa bergaul dengan jimat-jimat, bergaul dengan kuasa-kuasa gelap. Ketika Tuhan menyembah, memuji Tuhan pada waktu itu, kemudian apa? Ditumpang tangan. Yang terjadi apa? Setannya dilepaskan. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu itu kalau di tempat ini juga kemuliaan Tuhan selalu nyata di tempat ini. Berapa banyak yang mau untuk mengalami kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu bicara soal rohani, juga bicara soal yang jasmani, Bapak Ibu. Karena bulan ini kita akan fokus bagaimana kita mengejar kemuliaan Tuhan itu. Karena kalau kemuliaan Tuhan turun, hidup akan berubah. Ketika kemuliaan Tuhan datang itu hidupmu itu mengalami pemulihan. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, hidupmu itu disegarkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Mau belajar bulan ini? Saya akan buka yang pertama, saya bukakan dengan seri yang pertama dulu ya, The Pursuit of God's Glory. Kita akan buka dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita akan lihat ayat ini, kita akan baca sama-sama. Dua ayat ini dulu, dengan Bapak Ibu baca secara bersama dengan saya. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang ku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14, perhatikan ini. Dan apa sama-sama bilang? Cocok nggak kalau saya katakan dan berjalan santai begitu? Atau apa? Disuruh berlari-lari, pursuit.
kejar. Itu yang Tuhan inginkan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah itu bukan yang jasmani saja Bapak Ibu. Kalau yang jasmani Bapak Ibu rugi banget, karena apa? Cuma bisa dinikmati di dunia ini, benar tidak? Hadiah di sini itu bicara kemuliaan Allah. Disuruh kejar. Bapak Ibu disuruh berlari kejar kemuliaan Tuhan itu. Jadi bukan waktunya lagi santai-santai, relax-relax, yang terjadilah, yang nggak terjadi, yang nggak apa-apa, itu bukan waktunya lagi. Ayat ini bilang berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi. Bapak Ibu tahu nggak panggilan surgawi itu apa? Ada yang tahu? Bapak Ibu dengar sama cerita tadi? Kita itu semua diciptakan memakai rupa dan gambar Allah. Yang percaya bilang amin. Jangan pernah bilang bahwa kamu itu keturunan monyet. Itu kata Darwin, ya kan? Anda jangan percaya bahwa kamu itu generasi daripada monyet-monyet yang mengalami metamorfosa, mengalami transformasi menjadi Bapak Ibu sekarang ini. Ekornya hilang. Jangan percaya. Tuhan bilang bahwa aku menciptakan kamu itu memakai rupa dan gambar Allah. Yang percaya bilang amin. Jadi kalau ngaca jangan bilang kenapa kayak hidup saya kok penyok, kok pesek, nggak usah pusing. Apapun terjadi kamu itu adalah memakai apa rupa dan gambar Allah. Jangan kamu ngaca, oh how I'm so short. Kita nggak usah bicara soal itu lagi, karena kamu diciptakan pakai apa? Rupa dan gambar Allah. Tapi dengar baik-baik. Sejak manusia itu jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang. Ya, sejak manusia dalam dosa, kemuliaan apa? Hilang. Adam pertama itu menyebabkan kemuliaan kita itu hilang. Kemuliaan Allah dalam diri kita itu hilang karena apa? Manusia pertama, Adam, jatuh dalam dosa. Tapi dengar baik-baik, Adam kedua datang untuk menolong kita memenuhi panggilan surgawi. Apa itu panggilan surgawi? Panggilan surgawi dimaksud ayat ini adalah untuk Bapak Ibu mengejar kemuliaan yang telah hilang tadi, untuk balik lagi dalam hidup kita. Yang percaya bilang amin. Kamu sudah bilang kemuliaan Allah, saya juga bilang kemuliaan Allah, tapi Tuhan bilang kejar panggilan surgawi itu karena Adam kedua datang untuk membawa kemuliaan itu. Bagian kita mengejar. Yang setuju bilang amin. Satu kali ada seorang petani yang biasa mencari daun-daun herbal itu di gunung. Dia cari daun-daun untuk pengobatan tradisional di gunung. Nah, satu kali dia ketika berjalan di gunung itu, di puncak gunung, dia melihat rupanya di situ ada beberapa telur-telur yang gede-gede, itu telur raja wali yang kemungkinan besar sedang dirami oleh induknya. Pada saat dia melihat telur-telur itu lagi nongkrong di situ, nggak ada induknya, dia ambil salah satu, dia bawa pulang, dia pikir boleh juga. Kenapa? Ayam saya di rumah itu lagi mengerami juga telur-telur di rumah. Ini nanti kalau diram ayam saya, nanti maka saya punya bukan cuma ternak ayam, saya punya ternak raja wali. Saya kebayang tidak? Ditaruh di situ dirami oleh induk ayamnya. Dan kemudian memang benar, semua telur itu akan menjadi anak ayam, dan ini anak apa? Anak raja wali. Kelihatan bongsornya. Yang lain kecil-kecil, ya kan? Raja wali tipenya gede. Gitu. Dan ketika beberapa waktu kemudian anak raja wali bertumbuh, anak ayam juga bertumbuh. Kelihatan perbedaannya secara fisik. Anak ayamnya itu segedenya paling berapa sih ayam itu? Ada nggak anak ayam juga gini gitu? Nggak mungkin, ayam paling gede paling segini kan ya? Betul tidak? Dan anak raja wali itu ternyata gede banget, sayapnya tebal, dan anak ayam itu mulai lompat-lompat, mulai paling terbangnya cuma apa? Berapa meter sih? Kalau anak ayam paling cuma nggak sampai setengah meter paling kan? Nah, anak raja wali pikir, saya gede kan, saya bisa terbang tinggi. Mamanya bilang, Gus, setahu saya, turunan emak-emak saya, tidak ada yang bisa terbang lebih dari setengah meter. Jadi kamu nggak mungkin bisa terbang setengah meter. Dan dia percaya, anak raja wali yang ternyata sayap yang gede tadi itu harus bisa terbang tinggi.
Dengan gagah perkasa sekarang menjadi apa? Anak ayam. Dengar, ada banyak orang seperti cerita ini. Turun dari gunung, dari kemuliaan turun ke bawah menjadi anak ayam. Kamu anak ayam bukan? Tanya kiri kanan. Kamu anak ayam bukan? Tanyain, kamu anak ayam bukan? Saya mau kok diem aja ke bangunan saya. Disembah, kamu anak ayam bukan? Hah? Siapa yang anak kalah? Angkat tangan ini gitu. Banyak yang turun dari gunung menjadi orang biasa, just ordinary chicken, ordinary man, ordinary human being. Tapi Tuhan bela ayat ini. Adam kedua datang untuk membawa kemuliaan, dan kamu harus mengejar, berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah surgawi. Dan panggilan dikatakan apa? Surgawi untuk kemuliaan itu. Nah, bulan ini saya harap dengan beberapa pengajaran Bapak Ibu udah mulai tumbuh lagi, lebih dewasa lagi, lebih mulia lagi di dalam Tuhan. Kita kejar kemuliaan yang sudah ketinggalan tadi. Amin. Tuhan bilang dalam 1 Yohanes pasal 3 yang kedua, dengerin, ini targetnya. Dikatakan dari panggilan surgawi itu kapan harus digenapi? Panggilan surgawi itu kapan harus digenapi? 1 Yohanes 3:2. Jadi bukan nanti, tapi ada targetnya. 1 Yohanes 3:2, sama-sama kita akan baca ayat ini dengan suara keras 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah apa? Anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab Ia akan apa? Kita akan melihat Dia dalam apa? Kemuliaannya yang sebenarnya. Jadi targetnya kapan panggilan surgawi harus terpenuhi? Itu harus tercapai sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi jangan sampai santai Bapak Ibu. Tuhan bilang kedatangan Tuhan itu dipercepat saat ini. Setuju tidak? Siapa yang mau Tuhan cepat datang atau nanti aja? Aduh Tuhan, nanti lah Tuhan aku belum kawin. Nanti lah Tuhan aku belum kaya, ya kan? Nanti lah Tuhan aku belum punya anak, gitu kan? Aku belum punya pacar dan sebagainya. Siapa yang mau Tuhan cepat datang, cepat datang? Bilang dia, ayo datang ke Tuhan. Beberapa belum siap. Ada yang belum siap masalahnya. Tapi Tuhan bilang target itu harus tercapai apa? Ketika Tuhan datang kembali. Karena ketika Tuhan datang itu, kamu akan menjadi dalam rupa yang sepenuh kemuliaan Allah, rupa dan gambar Allah itu menjadi penuh dalam hidupmu. Amin. Kita loh Bapak Ibu. Karena Tuhan bilang menciptakan kamu pakai rupa dan gambarku, terus hilang. Dan Tuhan bilang sekarang Adam kedua datang untuk kembalikan kamu memakai rupa dan gambar Allah itu sendiri. Ketika Tuhan datang, kamu akan melihat rupa sebenar tentang kita. Amin. Sekarang anak-anak belum kelihatan rupanya, masih tumbuh terus, dipacu terus sampai kita pakai kemuliaan Allah yang seperti itu. Amin. Nah, Bapak Ibu, dengar baik-baik. Untuk mengejar itu butuh kecepatan. Bilang sama satu, mengejar butuh apa? Siapa yang dulu belajar ilmu fisika? Coba angkat tangan tinggi. Fisika. Ilmu fisika. Masih ingat gak? Velocity itu sama dengan apa? Ayo, lupa pasti. Kecepatan itu sama dengan apa? Hah? Kecepatan itu ditentukan oleh dua faktor. Menurut sama-sama saya, waktu dan percepatan. Setengah arti kuadrat, ya kan? Jadi artinya apa? Ada waktu, ada apa? Percepatan. Itu Bapak Ibu Ustaz, ada dua faktor. Untuk bisa berlari, kecepatan itu butuh dua, waktu dan percepatan. Waktu untuk kita. Bila waktu apa? Tunjuk. Waktunya siapa? Kita. Kamu berapa banyak sedia waktumu? Kalau kamu cuma sibuk yang lain, kamu nggak pernah peduli mengejar panggilan surgawi itu, nggak kesampaian targetnya. Padahal Tuhan bilang nanti kedatangan Tuhan kamu jadi seperti Dia. Kalau nggak seperti Dia, ketinggalan. Bisa nggak? Jadi waktu itu bagian kita, faktor kita. Bapak Ibu, seberapa banyak waktu yang kamu sediakan
itu menentukan kecepatanmu. Amin. Kamu seperti Tuhan bilang tuh, ada orang ke ladang tiba-tiba dia menemukan harta. Dia bilang dia jual segalanya demi harta itu. Kamu berani nggak dari harganya itu memberi waktu lebih banyak untuk mengejar kemuliaan Tuhan itu? Setuju? Yang kedua faktor apa? Percepatan. Siapa yang kasih? Tuhan. Tuhan itu faktor Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa mengalami percepatan itu. Bisa menangkap tidak? Tuhan bisa memampukan kita itu misalnya gini. Misalnya begini. Bapak Ibu bisa kuat mengangkat 50 kilo? Siapa yang kuat angkat 50 kilo? Ini bisa 50 kilo nih. Tolong didaftarkan nanti untuk bagian kebersihan gereja. Jadi kalau kuat 50 kilo, nah berarti Tuhan tolong dicatat, Tuhan. Jadi dua ini kuat-kuat. Nanti jadi acara Natal dicatat. Yang ini tolong angkat tanda. Yang dua-dua ya. Ya makanya banyak sebenarnya. Nah terus ini, udah sampai 100 kilo. Sudah ada katakan 100 kilo. Ya kan? Tapi dengar, Bapak Ibu angkat 100 kilo itu berat. Tapi ketika pakai forklift, ketika forklift dipakai, Ibu bilang berat, gitu tidak? Hah? Santai, cuman operate dengan itu, taruh. Jangankan 100 kilo, ya kan? Beberapa bisa mampu bisa 1 ton kan? Yang di kapal-kapal itu gede banget. Nah, percepatan itu faktornya Allah memberi kemampuan kepada kita untuk bisa lebih cepat bergerak. Tuhan yang kasih seperti kayak faktornya kita nggak ngoyong-ngoyong, kita nggak berat-berat, Tuhan kasih anugerahnya kita bisa bergerak cepat. Amin. Jadi dua faktor. Faktor apa? Waktu itu siapa? Percepatan itu waktunya siapa? Faktornya Allah. Allah kasih kita kemampuan untuk bisa mengalami percepatan itu, sehingga kita bisa berlari-lari memenuhi panggilan surgawi. Yang setuju bilang amin. Nah, bagaimana kita bisa faktor kita itu terpenuhi? Hari ini kita akan melihat ada 4 hal itu faktor kita. Waktu itu kita tabur, waktu itu kita alokasikan, waktu itu kita berikan untuk melakukan 4 hal ini. Bisa menangkap? Sejauh ini Bapak Ibu bisa mengerti, memahami apa yang dimaksudkan? Berapa yang ngerti angkat tangan ini? Sebelum lanjut, bisa menangkap? Jelas? Nah, sekarang kan ada faktor kita. Sekarang faktor waktu itu kita alokasikan kepada waktu ini. Bisa menangkap? Bapak Ibu bagaimana menyediakan waktu kalau nggak ngerti apa yang mau dialokasikan? Setuju? Ada 4. Yang pertama, alokasi waktu kita itu lewat apa? Yang pertama, kita lebih banyak berdiam diri dengan Tuhan. Yang pertama apa? Banyak berdiam diri dengan Tuhan. Siapa yang pernah memahami teknik untuk apa itu? Kalau bahasa one text itu dia bensin didai itu loh. Kalau kain didai itu apa? Dia kain diwarnai itu. Kalau misalnya kita ada baskom warna hitam, isi air warna hitam dengan campuran dai itu apa tuh? Untuk membuat warna itu berubah, ya kan? Kain putih dicemplungkan di tadi apa namanya? Water ini namanya. Ya, water. Apa namanya? Wantek udah wantek tadi. Ada wantek, wanter, semacam ada wanter, pokoknya ngerti apa saya maksud gitu ya. Tapi saya bilang wantek. Kalau di Surabaya namanya wantek. Dicemplungi di situ, lihat ini. Kalau habis cemplungin langsung diangkat, cemplung gini baru 1 second ditarik. Warnanya melekat itu. Harus berapa lama? Makin lama, makin baik. Yang putih belum jadi hitam nanti. Ya betul ya. Yang putih belum jadi biru. Yang putih benar-benar jadi merah. Yang putih benar-benar jadi coklat. Sesuai dengan warna yang Bapak Ibu suka. Betul tidak? Makin lama makin resah. Tahu nggak kenapa tadi saya katakan waktu itu faktor kita? Makin banyak waktu kamu spend buat Tuhan, kemudian Tuhan makin tebal dalam hidup.
Percaya nggak? Kalau cuma sedikit-sedikit, kalau cuma ketemu Tuhan cuma nyapa, Tuhan apa kabar? Tolong jagain rumahku. Aku makan Tuhan, tolong jagain jangan sampai aku pulang kesambut di leher. Kira-kira kapan jadi kemuliaan Tuhan nempel dalam hidupmu? Lama. Tapi semakin banyak kamu diam dalam hadirat Tuhan, belang dalam hadirat Tuhan, itu akan mengubah hidupmu menjadi mulia seperti Tuhan. Amin. Musa itu berdiam dengan Tuhan berapa hari? 40 hari. Berapa hari? 40 malam di gunung. Dia tidak kerjanya apa-apa. 40 hari, 40 malam cuma diam dengan Tuhan. Gak makan, gak minum, diam macam mana Tuhan. 40 hari, 40 malam. Sudah dibuktikan di Alkitab. 40 hari, 40 malam dia diam sama Tuhan. Dia pada pagi diam sama Tuhan, siang diam sama Tuhan, malam dia diam sama Tuhan. Pokoknya siang malam terus sama Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? 40 hari lewat, wajah Musa itu menjadi apa? Berubah tanpa dia sadar. Kemuliaan itu tebal banget dalam Musa. Dia nggak sadar. Kemuliaan itu datang dalam hidupnya. Yang saya petik dari cerita ini, semakin banyak kita berdiam dengan Tuhan, waktu kita korbankan, waktu kita alokasikan kepada Tuhan, Bapak Ibu akan lihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup. Yang percaya Tuhan, amin. Dan tahu nggak Bapak Ibu, ketika kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita, itu seperti shield, itu seperti perisai yang melindungi kita. Tahu nggak? Kalau kita kan butuh perlindungan, betul tidak? Ketika kemuliaan Tuhan itu memenuhi kita, itu membangun sebuah benteng perlindungan dalam hidup kita. Saya beri contoh lagi. Daniel itu satu hari dia berdoa berapa kali? Ayo, pembaca kita pasti tahu. Berapa kali dia sehari? 3 kali sehari dia memandang Yerusalem. Artinya apa? Dia punya waktu-waktu tertentu, dia alokasikan waktu. Saya tanya, Daniel itu sibuk atau orang nganggur? Sibuk. Dia pejabat penting di Babilonia, itu pejabat penting. Tapi di tengah-tengah sibuknya dia punya waktu 3 kali sehari dia menyembah Tuhan. Banyak orang cuma ingat minum obat 3 kali sehari 1 sendok. Ingat, tapi doa 3 kali sehari, bilang sama saya, lupa. Betul tidak? Tapi Daniel dikatakan dia berdiam dengan Tuhan 3 kali sehari. Yang terjadi apa? Saya bilang tadi, itu membangun dinding perlindungan, itu membangun benteng perlindungan dalam hidup dia. Bapak Ibu, ketika dia dilempar ke dalam gua singa, singanya itu bukan kenyang. Singanya sengaja dibikin lapar. Dan Daniel dicemplungin di situ. Kalau menurut ilmu perbinatangan, binatang lapar dikasih daging, yang terjadi apa? Pasti dicaplok, ya kan? Kalau tidak percaya, tanya sama Kim Jong-un, ya kan? Dia pelihara itu binatang itu dikasih lapar, angkelnya dicemplungin di sono, dimakan habis itu angkelnya. Tapi dengar Bapak Ibu, Daniel dimasukkan dalam lubang singa karena dia punya dinding perlindungan, benteng yang menyertai dia. Yang terjadi apa? Singa-singa itu tidak bisa makan dia, padahal lapar. Tapi nggak mau makan Daniel lagi karena tangan Tuhan menyertai Daniel. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau mengalami perlindungan Tuhan sepanjang hidup itu? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Bapak Ibu, caranya sederhana. Ketika kamu ingin kemuliaan Allah, tanpa kamu minta kemuliaan Allah, itu akan menjadi benteng perlindungan. Amin. Dan Daniel ternyata ditaruh di sana, singa satu pun gak ada yang makan dia. Begitu Daniel dikeluarkan, keluarga musuh-musuhnya dicemplungin dalam gua tadi, gua singa tadi. Hanya dalam hitungan detik, singa itu langsung makan semuanya habis. Tapi Daniel gak dimakan karena apa? Kemuliaan Tuhan menjadi perlindungan Daniel. Amin. Hari-hari ini banyak orang takut kan? Takut soal ekonomi, takut soal kesehatan, takut soal ini, takut soal itu. Satu yang kamu cari hari ini, ketika kamu punya kemuliaan Tuhan, rasa takut akan hilang dan proteksi Tuhan akan menyertai kita. Amin. Jadi yang pertama waktu kita alokasikan itu apa? Dan karena dikatakan tadi waktu itu bagian kita. Waktu bagian kita. Kita alokasikan lewat apa? Lewat kita berdiam diri lebih banyak dengan Tuhan. Yang kedua,
Yang kedua adalah waktu kita untuk apa? Waktu kita kedua dipakai untuk apa? Untuk share dengan bagi dengan orang lain, share hidup kita dengan orang lain. Kita bagi hidup kita dengan orang lain. Kita share our life with others. Itu yang kalau Anda mau mengalami kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu harus berani untuk dan rela untuk membagi hidupku dengan orang lain. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Ini ayat-ayatnya ada semua ya. Perhatikan. Yang saya katakan 4 hal ini itu ada di Alkitab. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau apa? Mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus. Berarti siapa mahkota kemegahan kita? Siapa kemuliaan kita? Pada waktu kedatangannya, kalau apa? Bukan kamu. Lagi ayat 20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Artinya begini. Kalau saya menjadi berkat misalnya kepada Luisa ini, saya bagi hidup kepada dia. Saya bagi hidup terus, saya menolong dia sampai dia mengalami perubahan yang positif dalam hidupnya. Yang terjadi apa? Tuhan bilang, maka apa yang saya berikan kepada dia itu menjadi kemuliaan. Kalau Anda tidak pernah membagi hidup pada orang lain, kamu jangan mimpi dapat kemuliaan. Karena itu bilang, kamulah kemuliaan. Jadi kalau kita mendatangkan berkat bagi orang lain, kita mendatangkan perubahan positif kepada orang lain, itu jadi kemuliaan kita. Saya senang beberapa dapat input dari beberapa jemaat juga berkata, thank you ya, saya selama berubahkan, saya pertama masuk PIC dulu begini, sekarang berubah. Saya senang, kenapa? Berarti saya sudah nanggur sesuatu membuat perubahan bagi orang lain. Setuju tidak? Yang rebuan itu sekarang lagi seperti itu kayak hot plate begitu. Yang komsel rebuan itu lagi mereka berpacu banget. Anda bisa cek ya, rebuan benar-benar terjadi. Mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Salah satu teman kita nih, si Billy, ya. How are you doing? Yang Rabu datang loh, luar biasa ya. Jadi Billy itu dari pemain musik di bar dan sebagainya sekarang mengalami perubahan. Dan apa yang saya alokasikan waktu itu kepada orang lain sampai dia berubah jadi baik. Itu kemuliaanku. Mau nggak? Mau dapat kemuliaan? Di luar itu banyak yang butuh pertolongan Bapak Ibu ini. Ya, ayo bagi hidup, ayo ceritain, ayo tolongin, paling tidak doain. Ya, pernah doain orang lain tidak? Satu lah, pusing kok, doain orang lain. Gak ada waktu. Kamu nggak punya waktu untuk orang lain, kamu tidak ngambil kemuliaan. Hari ini ayo saya kasih Bapak Ibu, kita mau bagi waktu kita ke orang lain. Amin. Semakin kita membagi, hidup kita itu akan melihat kemuliaan Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Amin. Banyak orang kadang-kadang hidupnya itu tidak mau mikir orang lain, dia cuma mikir diri sendiri terus. Dan kalau kita mikir diri sendiri, gak ada berhentinya Bapak Ibu. Ya, saya beri contoh. Tadi saya bilang bahwa kemuliaan Tuhan itu bukan cuma yang bicara soal yang rohani aja, tapi juga bicara yang jasmani juga. Saya beri contoh. Karena masih ingat cerita tentang Yusuf? Yusuf itu orang yang sudah dibuang masuk penjara dan tidak ada harapan karena di penjara. Kapan? Seumur hidup. Karena apa? Dituduh melecehkan istri siapa? Potifar. Jadi itu hukuman selamanya. Sampai kapan? Tidak tahu, pokoknya selamanya. Orang bilang tidak mungkin si budak ini bisa berubah. Tapi dengar baik-baik. Untung Yusuf itu ketika di penjara itu dia melihat ada teman-teman di penjara lagi susah. 2 orang lagi susah, ditanya ada apa susah kok. Lalu salah satunya juru minuman raja, the cupbearer of the king, itu cerita, aku punya masalah kayak gini. Dan ketika Yusuf itu peduli kepada orang lain, roh hikmat, roh pewahyuan turun dalam hidupnya Yusuf. Tiba-tiba dia ngerti, tiba-tiba dia bisa memahami arti mimpinya apa. Begitu kita memperduli orang lain, karunia hikmat, karunia kesembuhan, karunia marifat, karunia yang lain tak terjadi dalam hidup kita. Yang percaya amin. Kalau kamu tak peduli, tidak mungkin karunia Allah terjadi dalam hidupmu. Dia mulai peduli, dia artikan mimpinya, dan orang ini ternyata yang tafsiran Yusuf itu benar, dikeluarkan dari penjara.
ternyata apa? Orang ini dikeluarkan oleh Tuhan itu lewat Yusuf. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan Yusuf. Kalau Yusuf nggak menolong dia, orang itu tetap di penjara, orang tetap susah, orang tetap dalam depresi, mungkin bisa ketakutan dan sebagainya. Dan orang tidak pernah ingat Yusuf. Tapi karena Yusuf mengartikan mimpi itu, dia keluar. Rajanya punya masalah, orang yang bilang, di dalam penjara saya dulu ingat ada satu anak muda yang bisa mengartikan mimpi saya. Dan dipanggil keluar mengartikan mimpinya Firaun. Yang terjadi apa? Yusuf diangkat jadi pejabat. Dengar, itu kemuliaan. Kalau Anda tidak mau berbagi kepada orang lain, jangan mimpi akan terima kemuliaan dari Tuhan. Mau bagi hidup? Kok cuma sepi? Mau bagi hidup? Pulang dari tempat ini, mulai mikir, siapa yang mau dibesuk itu? Ya. Kemarin itu Rosa pulang dari gereja, saya tanya, kok cepat pulang, kamu udah rapat? Dia bilang, kok saya mau datang membagi hidup saya kepada orang. Kalau dia itu capek, ya capek lah ya, boleh bagi keluar, tapi dia bagi hidup. Kamu percaya aja, kalau kau bagi hidup, kamu akan menjadi Tuhan. Bukan cuma Rosa, di sini ada banyak Rosa-Rosa di sini yang mau mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Tuh, tepuk tangan dari Bapak, jangan cuma satu juga. Bisa menangkap ini yang pertama, waktu kita bagi ke apa? Kita berdiam diri dengan Tuhan. Yang kedua apa? Kita pakai waktu kita untuk membagi hidup dengan orang lain. Yang ketiga, waktu kita pakai untuk apa? Untuk naik level dalam proses hidup. Apa? Untuk apa naik level dalam apa? Proses hidup. Bapak Ibu, proses itu tidak enak. Proses itu menyakitkan. Tapi proses itu akan membimbing kita masuk kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Saya nggak sempat baca kan, tapi ada bisa tulis saja nanti ya. Bilang nanti minggu depan ayat apa semua apa yang saya ceritakan ada di bulletin, dan yang berbahasa Inggris akan dapat hari ini summary-nya untuk bisa dipelajari. Jadi Tuhan bilang apa? Setiap sengsara, setiap proses itu menyiapkan kita untuk menjadi lebih mulia. Saya mau tanya, siapa di sini sedang dalam proses? Proses gak enak dalam hidupnya, angkat tangan. Hah? Iya kan? Semua kan? Kalau enggak, kadang tetangga, kadang orang di rumah, orang di kantor, orang di mana-mana, itu semua sudah masuk dalam hidup kita supaya kita menjalani proses. Dan proses itu menyakitkan. Proses itu akan membawa kita mengalami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin. Tuhan izinkan. Segala sengsara Tuhan izinkan supaya kita itu menjadi lebih mulia. Coba saya mau Bapak Ibu membayangkan saya itu seorang seniman yang bisa bikin patung itu begitu indah. Ya toh? Bayangkan saya tinggal di Jogja, dari sebuah kayu yang kasar saya bentuk menjadi patung yang indah, ya kan? Terus Anda bertanya, caranya kayak apa? Saya itu bisa menjadikan patung kok bisa indah kayak gitu? Apanya kok bisa jadi indah? Tahu nggak apa jawabannya? Saya akan bilang, oh ketika saya pahat itu kayu-kayu kasar tadi, bagian-bagian yang tidak penting saya potongin. Kalau mau bikin mata, bagian yang nggak penting dari mata itu saya pahat, saya buangin sampai berbentuk mata. Kalau saya kepingin membuat tangan yang indah, yang terjadi apa? Saya pahat itu kayunya sampai menjadi apa? Tangan yang indah. Siapa di sini yang kepingin bibirnya indah? Kayaknya tidak sama jahat tapi berasa gitu. Akan terjadi Tuhan pahat gitu. Kalau pikirannya nggak benar, pikirannya dipahat sama Tuhan. Lewat apa? Proses. Kalau kamu sombong, Tuhan datangkan orang yang lebih sombong dari kamu, supaya itu pahat kesombonganmu. Itu buang itu kesombongan, nggak perlu. Bisa nggak? Kalau kamu tuh suka marah, biasanya ditangkap orang yang bikin kamu tuh bisa lebih marah lagi gitu. Siapa di sini yang suka cengkel? Yang pernah cengkel? Nah, tapi kan semua udah cuma saya dong. Ternyata semua. Tuhan apa? Tuhan pahat, Tuhan cabut, Tuhan bersihkan supaya kamu tuh menjadi patung-patung yang tinggal di dalam Tuhan dan kemudian terus dalam hidupnya. Setuju bilang amin? Jadi
Waktu kita korbankan itu apa yang pertama? Berdiam dengan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Bagi hidup dengan orang lain. Yang ketiga apa? Waktu kita berikan untuk lulus di dalam proses. Jadi kemuliaan itu jangan cuma di level yang sama terus. Gak ada ceritanya anak yang lulus SD terus di pesta tujuan malam. Lulus aja mah biasa-biasa aja. Tapi kalau lulus university, apalagi lulus master, lulus postgraduate sampai menjadi doktoral, tingkat doktoral, itu biasanya mereka pesta besar-besaran. Kenapa? Mereka menganggap mulia. Tahu gak? Kalau kita menanggung level yang tinggi jadi serupa dengan gambar Allah, itu benar-benar Anda akan menerima kemuliaan yang luar biasa. Amin. Yang keempat terakhir. Jadi yang pertama ini baik-baik, tolong diingat-ingat. Yang keempat terakhir, waktu kita korbankan itu apa? Yang keempat, waktu tiap hari itu kita menabur waktu tiap hari. Betul tidak? Dari bangun tidur kita nabur waktu. Siang nabur waktu, malam nabur waktu, sampai tidur itu juga nabur waktu. Betul tidak? Tidur nabur waktu tidak? Iya. Nah, persoalannya, waktu yang kamu tabur tadi untuk melakukan kebodohan tidak. Kalau kebodohan yang dilakukan manusia, yang terjadi apa? Itu merusak kemuliaan Tuhan. Jadi yang keempat, jangan rusak kemuliaan Tuhan. Ya. Waktu kita pakai jangan rusak kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir saya bacakan supaya Bapak mengerti apa yang saya maksudkan. Pengkhotbah 9 ayat 18. Baca sama-sama Pengkhotbah 9 ayat 18. 18 sama-sama. 2, 3. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Nah, ini keras. Tetapi satu orang yang lagi-lagi. Tetapi satu orang yang lagi-lagi sekali lagi. Tetapi satu orang yang keliru terus dapat merusakkan banyak hal yang baik merusak kemuliaan Tuhan. Kamu sudah mencapai level tinggi ini karena bodoh turun lagi. Pernah main Second Ladder? Saya pernah main sama Joyce. Ya kan? Dia cepat naik ke atas. Nah, di atas tuh dia tuh, bapaknya masih di bawah tuh. Ya tuh. Nah, udah, bapaknya mulai ngejar pelan-pelan kan. Dia bilang, nah, tinggal 5 lagi belum lulus nih. Data apa? Lempar dadu jeblek. Kena ular. Turun ke bawah. Apa dadunya disalahkan? Ya kan? Dadu yang keliru ini katanya. Tapi apa sudah turun? Dari tinggi turun ke bawah. Mulai lagi dari babak baru. Orang yang lalu bodoh seperti dari awal pulang ke atas. Tuhan bilang, jangan rusak kemuliaan Tuhan. Kertas ya. Kalau saya rumus di sini, ini ya, ini seperti ini kebodohan nih, ya seperti ini, terus dilurusin kan? Balik tidak? Balik tidak? Hah? Ini loh, mulai sobek, ada kris, ya kan? Ini cuma segini, pusatnya di sini, cuma segini. Kalau misalnya kebodohan lebih banyak lagi seperti ini, dibalikin lagi, separuh. Betul bisa, udah bisa dilurus-lurusin, tetapi nggak bisa balik seperti ini. Tapi kalau begini Bapak Ibu, begini Bapak Ibu, ini kebodohannya udah terlalu. Terus lempeng-lempengin lagi. Disetrika, ini kalau setrika kira-kira balik tidak? Hah? Siapa yang bilang bisa balik 100%? Daud luar biasa. Sampai sekarang benderanya The Star of David. Kata saya heran. Musa jadi sempurna, Elia jadi sempurna, Daud nggak sempurna. Kenapa dia sembarangan? Karena sembarangan hidupnya. Saya pernah melihat satu anak ya. Saya pernah pelayanan di suatu daerah. Kerjanya gede banget, besar sih. Anak ini rupanya dari kecil bapaknya terus sibuk mungkin, jadi kacau hidupnya. Jadi banyak bergaul dengan hal-hal yang pokoknya apa aja dosa itu masuk
alkohol, pokoknya semua ada yang mabuk, tapi semuanya boleh dilakukan. Ya kan? Terus katanya dibolehkan, pulih. Terus berapa lama jatuh lagi? Tidak agama. Bayangkan, tidak agama. Pulih lagi. Waktu saya ketemu dia, beberapa majelis angkat dia menjadikan pengganti bapaknya. Saya bilang, I don't think so he's a great person. Dia nggak appropriate sama sekali. Dia bukan orang situ tuh. Menurut posisi itu. Oh nggak gitu baik, udah pulih. Tahu nggak? Jatuh bangun. Sekarang dia kerja dengan pastor. Tahu nggak? Terjadi apa? Jatuh lagi sekarang. Dia pikir kalau jatuh bangun kayak gitu tuh nggak apa-apa. Nanti ada setrika lagi. Benar. Ini disetrika, biarpun bagaimana juga kita nggak bisa tahu. Kemuliaan Tuhan berkurang. Hari ini yang keempat, waktu kita tetap dari pagi sampai malam. Jangan melakukan kebodohan itu merusak kemuliaan Tuhan. Yang saya bilang aja. 4 hal soal waktu. Ya, hari ini kita fokus ke waktu. 4 hal. Waktu kita tabur untuk Allah, berdiam diri lebih banyak dengan Tuhan. Yang kedua apa? Kita bagi hidup kita dengan orang lain. Yang ketiga apa? Kita harus segera lulus dalam ujian. Yang keempat, waktu kita pakai itu apa? Jangan lakukan kebodohan rusak. Bisa menangkap jelas ini? Dia berdiri sama-sama. Dan dengan musik bisa naik atas. Mari Bapak Ibu kita berdiri sebentar. Saya minta soft music. Dan kita merenungkan supaya kemuliaan Tuhan tumbuh dalam gereja kita. Kemuliaan Tuhan memenuhi kita sehingga setelah belajar 1 bulan ini kita makin mengerti betapa pentingnya kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Musik aja dengan lembutnya Lord. Thank you Lord. Bapak Ibu, yuk kita renungkan. Kecepatan itu membutuhkan waktu dan percepatan. Dan waktu itu adalah faktor kita, manusia kita. Berapa banyak waktu kamu alokasikan untuk mengejar kemuliaan Tuhan? Ada banyak orang tidak peduli sehingga kemuliaan Tuhan tidak bisa mengubah hidupnya. Hari ini Tuhan bilang, bukan berjalan, bukan rileks, tapi Tuhan bilang kejar, lari mengejar kemuliaan panggilan surgawi itu, yaitu kemuliaan Allah. Thank you Lord. Yesus, thank you Lord. Thank you Lord. Yang percaya sama-sama ke pujian ini. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati Bapa-Ku persembahkan. Bapa, Ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi mari Bapak Ibu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan. Sembahkan
hidup kita. Sebentar kita akan makan di perjamuan kudus. Biar Tuhan boleh tinggal dalam kita. Kita bilang Tuhan dan Holy Communion. Oh Bapa, ku sembah Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this message today, for the word of God. Lord, I pray that it goes deep within our spirits today, Lord. Lord, that we will remember all that we've learned today. Father, our heart's desire is to see your glory. Our heart's desire is that we will reflect your glory. Our heart's desire is to see your glory fill this place. So, Lord, I thank you for the word of God. I thank you for your presence in the worship. I thank you, Lord, as you walk among us. Father, that we can see you face to face and bring glory and honor to the King of Kings and the Lord of Lords. Have your way, we pray, Lord. And as we come to the communion table now, Lord, your word says, do it in remembrance of you. So, Lord, we don't only do it in remembrance, we do it in honor and glory, Lord Jesus, of the King of Kings who paid the ultimate price for us. So, Father, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, Jesus. So, Father, thank you for today and for the word of God in Jesus' name. Amen. Bapak Ibu silakan duduk. Mari bertugas bisa ke depan. Di
Holy Spirit, help us search our heart. Make us worthy to take part in this Holy Communion. Forgive any kinds of mistake or wrongdoing that we have done in the past. And today we just ask that the blood of Jesus Christ, the blood of the Lamb of God, cleanse us, purge us, make us be able to stand with full holiness with you, Lord. We dedicate our time, more time, to have a quiet time with Jesus every day. Help us, Jesus, to allocate our time to share our life with others. And today we ask you, your help, Holy Spirit, to pass all the tests through the painful process in our life. They want to go to the next level of our spiritual journey. You will allocate our time also, Jesus, to do right things, not stupid thing or foolish thing. Kami mau dedikasikan waktu kami saat ini, Tuhan. Yang mau bagikan waktu, yang mau dedikasikan waktu lebih banyak. Sementara kita akan makan perjamuan kudus ini, Bapak Ibu bisa berdiri bersama saya. We all standing in the presence of God. We want to declare, Jesus, that we will dedicate our life more, allocate our time more to worship your glory. Bapak Ibu, pada malam hari sebelum dia makan perjamuan kudus, dia mengajak para muridnya makan minum bersama dalam sebuah perjamuan yang terakhir. Dia mengambil sebuah roti. Dia berkata kepada para muridnya, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah ini sebagai peringatan akan daku. Bukankah roti kita pecahkan bersama ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Yang percaya bilang amin. Kita makan bersama yang percaya di dalam nama Yesus. Angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas. Pada malam hari setelah dia makan, dia mengambil sebuah cawan, dia berkati cawan itu sambil berkata, inilah darah yang ditumpahkan bagimu sebagai jalan pengampunan dosa. Bukankah cawan anggur yang kita berkati bersama ada persekutuan dengan darah Yesus? Yang percaya bilang amin. Ini bersama dan percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih
tidak bisa datang hari Selasa dan Jumat, di sini kan dibuka jam 10 sampai jam 12. Saudara bisa ikut online setiap hari, ada di YouTube atau di Facebook namanya Pura-Pura. Sebaiknya memang datang face to face, sama dengan kita face to face kepada Tuhan. Pasti beda ya. Saya encourage saudara tambahkan doanya. Silakan duduk kembali itu ya. Saya akan sampaikan sedikit pengumuman gereja. Kalau saudara rindu dekat dengan Tuhan, ada juga komsel Rabu. Itu bukan cuma untuk sekelompok orang, semua bisa datang. Kalau saudara kepingin dibuka di Mendura, Armadale, Belmont, kasih tahu kita. Nanti kita siap untuk datang ya saudara, dan bawa teman-teman saudara. Investasi waktu saudara, hidup saudara untuk orang lain supaya mereka juga bisa dapatkan perubahan. Kemuliaan menjadi milik saudara. Mau kemuliaan Tuhan? Kalau kepingin di training, kita juga siapkan training untuk setiap Kamis malam. Ada 2 tahap, bahkan kadang-kadang 3 tahap untuk Inggris juga ya. Jadi saudara jangan merasa sendirian di rumah. Tanya, saya harus buat apa nih? Apa aja yang saya bisa ikutin? Nanti kita guide saudara ya, sehingga saudara menjadi orang yang lebih banyak waktunya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Senang tinggal dalam hadirat Tuhan. Tapi harus pulang juga nih. Pulang bukan untuk pergi tidur, tapi bagikan kepada yang lain. Sebelum kita pulang, saudara diberi kesempatan memberikan korban persembahan. Ini waktunya untuk memberi, karena apapun yang kita beri, kita akan tuai. Amin. Bahkan lebih lagi. Siapkan penaburan saudara. Saya ajak Cipinggir bikin kita dengan doa. Saudara yang tidak sempat bawa tunai menyesal gitu ya, masih ada kesempatan, bisa di tik kirim lewat transfer, ada di buletin nomornya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pencipta kasih Tuhan, di mana hari ini Tuhan kami boleh datang ke rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu, bagaimana kami mengumpul untuk mengejar kemuliaan-Mu. Biar Tuhan apa yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi dapat kami simpan dalam hati kami dan dapat kami lakukan setiap hari firman-Mu ya Bapa. Kembalikan berkat pada hamba-Mu Tuhan, untuk pendeta Johan yang sudah menyampaikan benih sabda firman-Mu. Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, dan Tuhan terus berkati pelayanan hamba-Mu juga Ibu Mekel, dan juga Tuhan Kau yang Kau dan anak-anaknya. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, Kau tiba saatnya juga kami akan memberi daripada berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Biar apa yang sudah kami berikan dengan sukacita ini Tuhan, Tuhan cukupkan untuk kebutuhan gereja kami, sehingga apa saja yang dibutuhkan, mari kita kami untuk memperluas kerajaan di dunia ini Tuhan dapat dilakukan. Tuhan kembalikan berkat kepada tamu-tamu yang sudah memberi ya Bapa, dan Kau juga berkati Tuhan untuk semua jemaat yang sudah datang pada hari ini, dan juga teman-teman kami yang sudah melayani Kau dan pribadi mau mimbar sekalipun. Tuhan kembalikan berkat kepada mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sediakan amplop saudara yang mau masukkan untuk building, untuk mission atau untuk perpuluhan, tolong ditik supaya semua dialokasikan dengan seperti apa yang saudara inginkan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath I am grateful, I will still. Mari kita bangkit. Oh. Penuhkan Tuhan segala anugerah Allah makin tambah-tambah dalam hidup ini, sehingga langkah-langkah kami ke depan bisa melihat kuasa, kasih dan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup ini. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih Bapa, anugerah Yesus,
persekutuan damai serta Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita terima berkat ini, kita sama katakan amin, amin. Tuhan berkati selamat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Setelah ibadah ada meeting untuk persiapan Natal, ya.